Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Anastasia Ananda, NIM C1K0275, kelas A, Program Studi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari PowerPoint yang sudah saya kerjakan dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa. Nah, arti dari paradigma itu sendiri yaitu suatu kerangka berpikir atau suatu model berpikir mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial itu dapat dilakukan. Pembangunan bangsa tanpa paradigma adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan. Nah, apa itu pembangunan? Dennis Colt menyebut ada 3 unsur dalam pembangunan. Unsur pertama yaitu pandangan yang melihat bagaimana sinonim dengan pertumbuhan ekonomi dengan indikator GNP dan tingkat pertumbuhan per tahun. Yang kedua, rumusan PBB bahwa pembangunan sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan sosial. Sedangkan yang ketiga adalah pembangunan menekankan nilai-nilai etis, tekanannya meningkatkan kualitatif seluruh masyarakat dan seluruh individu dalam masyarakat. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang syarat muatan nilai sejalan dengan pandangan orang yang ketiga. Dalam hal ini, fungsi Pancasila adalah memberi orientasi dan kerangka acuan untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberi orientasi sendiri yaitu kelima sila dalam Pancasila. Sila pertama dan kedua yaitu mengandung imperatif etis untuk menghormati martabat manusia. Sila ketiga yaitu mengandung implikasi keharusan mengatasi segala bentuk sektarianisme yang berarti pula komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa. Sila keempat mengandung nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional, persamaan politis, hak asasi manusia, dan kewajiban kewarganegaraan. Sila terakhir atau sila kelima ini yaitu mencakup persamaan dan pemerataan. Nah, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa sendiri itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ideologi. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Dan yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK, yaitu ilmu, pendidikan, dan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.